Baiklah, perkenalkan saya Jones, NIM 19104141913. Kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Musalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab UTS saya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Jawab, manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan. Yang kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Jawab, yang pertama, perencanaan sistem. Yang kedua, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. 3. Sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Jawab, perbedaan barang dan jasa ada pada wujudnya. Barang mempunyai wujud tertentu yang bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk, tetapi dapat dirasakan. Contoh barang misalnya adalah meja yang bisa digunakan dan disentuh dengan mudah. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Jawab, perencanaan. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, semua fungsi manajemen berikutnya tidak akan berjalan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian menyangkut bagaimana strategi dirumuskan dan perencanaan dituangkan dalam organisasi, membuat struktur organisasi yang tangguh dan tepat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengarahan. Yang ketiga, pengarahan. Proses program sebagai tanggung jawab menjalankan tujuan organisasi dan proses memotivasi semua pihak dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Yang kelima, sebutkan 10 keputusan MO yang paling penting. Jawab, yang pertama, perencanaan barang dan jasa. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, perencanaan proses dan kapasitas. Yang keempat, pemilihan lokasi. Yang kelima, perencanaan tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Yang ke-8, persediaan. Yang ke-9, penjadwalan. Yang ke-10, pemeliharaan. 6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Jawab, mempelajari MO karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Yang ketujuh, bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi. Jawab, keunggulan bersaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus unik di atas pesaing. Keunggulan pesaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi: diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Yang ke-10, yang ke-8, jelaskan apa yang dimaksud bagai strategi operasi. Jelaskan secara terinci. Jawab, strategi operasional adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk mengambil keputusan. Visi dalam hal ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis serta seringkali direfleksikan pada perencanaan formal. Saya akan menjawab video UTS yang di atas. Yang A, supply chain, strategi and performance.
Yang B. Supply Chain Profesor Yoman Pujawan PH DSCP. Yang C. Supply Chain Management adalah disiplin yang mempelajari pengelolaan aliran barang dari hulu sumber sampai ke hilir pelanggan. Yang D. Efektif tidak SCM suatu perusahaan akan menentukan apakah mereka akan unggul atau kalah dalam persaingan. Yang E. Supply Chain SCM yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pihak, membutuhkan visibilitas informasi di sepanjang supply chain. Di samping itu, efektivitas supply chain juga membutuhkan dukungan pemerintah berupa penyediaan infrastruktur yang memadai serta regulasi yang mendukung kelancaran pergerakan barang. Yang F. Setelah mempelajari dan memahami isi video di atas, saya dapat mengerti apa itu supply chain management. Sekian UTS saya, terima kasih.